Halu jurma abdi wa jinayatah baina rahmati wa birri. Di bulan Rajab ini aku jadikan dosa dan kesalahan hambaku yang mau kembali kepadaku di antara rahmat kasih sayangku dan kebaikanku. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, terutama di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bulan Rajab menjadi mulia karena di bulan Rajab ada peristiwa besar, ialah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Maka disunahkan puasa sunnah di tanggal itu, yang insyaallah di tahun ini bertepatan pada malam Senin ini. Kata Nabi, yang hadis ini diterangkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Rasulullah bersabda, "Man shoma yawmal sab'i wa sittin min Rajab, man shoma yawmal sab'i wa ishirin min Rajab, maka annama shoma kutiba lahu siyam sittina syahran." Barang siapa berpuasa sunnah di tanggal 27 Rajab, maka dicatat pahala baginya oleh Allah Ta'ala seperti pahalanya puasa sunnah 60 bulan, atau kalau dihitung dengan tahun 5 tahun. Niat saya puasa besok di bulan Rajab sunnah karena Allah Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha suci Allah, Zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang Allah berkahi sekitarnya dengan menjadikan tempat kelahirannya para nabi dan keberkahan-keberkahan yang lain. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda kehebatan Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dan terbukti ketika Rasulullah Mi'raj, di antara yang diperlihatkan oleh Allah menurut sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abdullah bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata beliau? Bahwasanya ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan oleh Allah di langit pertama sampai langit ketujuh, para malaikat yang beribadah kepada Allah seperti gerakan-gerakan sholat. Di langit pertama, semenjak diciptakan oleh Allah, segolongan malaikat diperlihatkan kepada Nabi, tidak ada lain ibadah mereka kecuali hanya berzikir saja kepada Allah, Allah, Allah dan Allah. Di langit kedua ruku sampai hari kiamat. Di langit ketiga sujud tidak pernah bangun kecuali ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka di malam Mi'raj, mereka bangun menjawab salam Nabi lalu sujud sampai hari kiamat. Maka setiap rakaat dalam salat ruku 1 kali, sujud ada 2 kali sujud. Kemudian di langit ketiga, keempat, kelima dan keenam ada yang baca tasbih, bertakbir, bertahlil, bertasyahud, mengucapkan salam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bahwa ibadahnya para malaikat tersebut diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada umatnya. Karena Allah Ta'ala zat yang maha tahu, akhirnya singkat cerita, diperintahkanlah oleh Allah, dihadiahkanlah oleh Allah perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Maka Nabi bersabda, man adda salawatil khamsa nala ibadatal malaikati samawati sab'in. Barang siapa sholat 5 waktu dengan baik dan benar, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat yang beribadah kepada Allah dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan ingat, janganlah sekali-kali kita menganggap sholat hanya kewajiban kita, tapi sholat merupakan kepentingan dan kebutuhan kita, dan segala kebaikan, baik kebaikan agama dunia dan akhirat kita berada dalam sholat. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholat pondasi agama.
salat yang agama, salat intisari agama. As-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci segala kebaikan. Karena apa? Karena ancaman bagi yang meninggalkan salat, kemudian sampai matinya tidak bertobat kepada Allah dan tidak diampuni oleh Allah, diperlihatkan pula oleh Allah Ta'ala berbagai macam contoh siksa di malam Mi'raj. Di antaranya ada segolongan manusia yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, yang mereka mengangkat batu besar lalu dihantamkan kepada kepala mereka sendiri, hancur berantakan berserakan otaknya, dikembalikan oleh Allah secara utuh kepalanya lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya tanya Rasulullah kepada mereka Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa manusia itu wahai Jibril? Apa kata mereka Jibril? Haula illadina tatataqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah perumpamaan umatmu yang mereka berat kepalanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali tinggalkan sholat kita dimanapun kita dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, di antara perjalanan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi di malam Mi'raj, ialah segolongan manusia ala akbarihim liqa'an, dikubur dan kubur mereka diberi tempelan oleh Allah dari api neraka. Wa yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanam, dan mereka dibiarkan begitu saja seperti seekor unta dan kambing yang dibiarkan di padang rumput. Namun yang mereka makan, ya'kuluna dhari wasaqum, mereka makan dari makanan pohon yang berduri dan pohon buah-buahan yang sangat busuk dan mematikan. Apabila dimakan akan menghancurkan isi perut manusia. Walau jahannam wa hijaratuha, dan mereka pula memakan makanan buah-buah dari neraka jahanam. Tanya Rasulullah kepada mereka Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Apa kata mereka Jibril? Haula illadina ladina la yu'adduna sadaqatihim. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah perumpamaan umatmu yang mereka diberikan harta oleh Allah tapi tidak pernah mengeluarkan zakat harta mereka. Wa ma dzalamakumullahu syai'an, sungguh Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Kemudian di antara perjalanan diperlihatkan oleh Allah lagi laki-laki dan wanita yang di depan mereka ada makanan masak enak jika dimakan, di depannya yang lain ada makanan bangkai, daging bangkai yang apabila dimakan akan menghancurkan isi perut mereka. Namun anehnya dan ajaibnya, mereka lebih memilih makanan daging bangkai yang busuk tersebut. Lalu tanya Rasulullah kepada mereka Jibril, ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Kata mereka Jibril, mereka adalah contoh laki-laki dan perempuan daripada umatmu yang mereka punya istri halal, punya suami halal, namun na'udzubillah min dzalik, mereka masih berzina dengan wanita, dengan laki-laki yang bukan mahram mereka, yang tidak halal untuk mereka. Nabi bersabda, man zana bi imra'atin fatahaddaru 'alaihi min qabli samaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilka al-abwab at-tariqu wahiyatun ila yaumil qiyamah. Barang siapa na'udzubillah min dzalik berzina dengan seorang wanita, baik muslimah atau muslimah, lalu dia tidak bertobat kepada Allah sampai matinya dan tidak Allah ampuni, maka kata Nabi, ketika ia mati akan dibuka oleh Allah 8 lubang dan tembus ke api neraka jahanam. Yang keluar dari lubang-lubang tersebut ular-ular dan kelajengking yang besar-besar dan berbisa yang akan menghancurkan dan mencabik-cabik serta mematahkan tulang belulang manusia tersebut. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Di antara perjalanan ada segolongan manusia yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tersebut berenang di lautan darah, di sungai darah. Setiap mereka ingin keluar, dilempar oleh malaikat masuk ke dalam mulutnya dengan bebatuan dari neraka. Lalu mereka kembali lagi ke tengah-tengah sungai tersebut. Ditanya oleh Rasulullah kepada mereka Jibril, siapa ini Jibril? Mereka adalah contoh umatmu yang ahli makan riba. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sekelumit di antara
kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita bahwanya segala hal yang kita lakukan baik dan buruknya semua ada pahala dan balasannya. Dan karena bulan Rajab adalah bulan istighfar kata ulama, oleh karena itu marilah di bulan ini sebelum datang bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, marilah kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita akui kita banyak dosa, kita banyak salah, kita ahli maksiat, kita lemah, kita tak berdaya, kita fakir, kita miskin, kita tak punya apa-apa. Hanya Allah lah zat yang memegang kubun-kubun kita. Kita memang orang buruk, tapi apa salahnya kita benar untuk menjadi orang baik. Kita memang orang yang rusak, tapi apa salahnya kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Siapa tahu kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.